adore you, Jesus. We praise you, Lord. We bless you, Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yaralamasi, yaralamasi, yaralamu. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan, bajak hati kami menjadi tanah yang gembur, supaya kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu, benih kehidupan yang baru hari ini ditaburkan dalam kehidupan kami melalui pengurapan-Mu yang baru. Urapan Roh Kudus turun atas kami. Urapi juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Supardi untuk menjadi pengajar bagi setiap umat-Mu. Urapan pengajar itu turun dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Biarlah semua yang siap berkata, amin. Terima kasih Pak Gembala buat doanya, Kak Lasma buat pujiannya. Salam buat kita semuanya. Selamat sore. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Rahmat-Nya dilimpahkan atas kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati karya Tuhan yang terbesar yang dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi pemuritan, maka ada orientasi supaya kita memahami untuk menyelesaikan materi pemuritan ini. Materi pemuritan ini adalah sebuah kurikulum pengajaran yang dibuat untuk mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kemudian lama daripada belajar itu diprediksi atau diperkirakan 3 bulan, yaitu 8 kali pertemuan setiap hari Selasa dan Rabu selama 2 jam pertemuan, kecuali ada event-event tertentu nanti, apakah ada kegiatan yang ada di UAB atau apa, nah nanti akan disesuaikan dalam penjadwalannya, akan diberitahukan melalui WA. Nah, tujuan daripada pemuritan ini memberi makna pengajaran kehidupan yang praktikal dalam rangka memenuhi kebutuhan jemaat di dunia kerja yang sedang bertumbuh di hari-hari ini, apalagi di masa-masa pandemik, kita harus dibekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian tujuan pemuritan ini membawa jemaat yang pasif itu menjadi aktif. Artinya dimanapun jemaat itu berada, sedang akan terus dibawa Tuhan untuk terlibat aktif dalam menuai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa baru di sekitar kita berada. Itu tujuannya. Kemudian penilaian pemuritan ini, ada beberapa hal yang akan menentukan kelulusan pemuritan ini. Meliputi yang pertama absensi, kehadiran itu maksimal. Banyak yang tidak, kalau 4 kali tidak hadir, harus dengan alasan. Paling banyak 4 kali tidak hadir. Tapi harapan saya kita semuanya bisa mengikutinya. Jadi selama pengajaran pun saya akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, karena saya juga mendaftar sebagai peserta. Pak Jim juga mendaftar sebagai peserta, Seni juga istri saya. Kemudian tugas-tugas dan diskusi. Nanti ada tugas dan diskusi yang tujuannya supaya kita memahami apa yang sudah kita pelajari. Nah, ujian absensi itu nilainya 4, kemudian tugas itu nilainya 2, ujian nilainya 3, bawa jiwa baru
nilainya 2, membawa KUL atau ke FA nilainya 3, lalu memperkenalkan kelompok yang tidak ada yang supaya tidak gugur, supaya tetap ikut ujian, itu dapat juga nilai. Jadi poin-poin ini ada 4 poin totalnya. Nah, itu salah satu penilaian dalam materi pembelajaran pada saat hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi. Di dalam pengajaran pada saat hari ini, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu dasar-dasar kekristenan. Dasar-dasar kekristenan itu meliputi hidup manusia, kejatuhan manusia, keselamatan, berkat keselamatan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan hidup dalam firman Tuhan. Itu kelompok 1, dasar-dasar kekristenan. Kemudian masuk nanti di bab yang berikut, itu kehidupan Kristen yang bertumbuh. Yang ketiga, mengenal Allah. Yang keempat, kehidupan yang memberi dampak. Nah, baik, materi yang pertama adalah hidup manusia. Tujuan kita mempelajari materi ini menanamkan kesadaran peserta, yaitu saudara dan saya, bahwa hidup kita adalah suatu keberadaan yang luar biasa berharganya. Dan ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, keluar biasaannya itu mencapai titik puncak. Nah, kalau selama ini kita biasa di luar, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian Mbak Lasma, tolong bantu baca. Ya. Hidup suatu kata yang sangat luar biasa. Terminologi ini merupakan common denominator yang paling hakiki dari semua orang yang membaca tulisan ini. Kita semua yang membaca tulisan ini adalah manusia yang hidup. Mantap, mantap, mantap. Jadi yang ikut belajar ini kita adalah orang-orang yang diberikan kehidupan dan hidup yang luar biasa karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Hidup adalah suatu subjek yang luar biasa. Manusia menilai hidup dari berbagai sudut, secara ilmu pengetahuan menggunakan rasio, namun secara spiritual dan batiniah menggunakan hatinya. Nah, jadi dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, baik secara rasio dan hati harus digabungkan agar kita memahami kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dalam pengetahuan dunia, apa yang kita pelajari dalam kehidupan? Kalau ilmu biologi, artinya ilmu ya pengetahuan yang menelusuri asal muasal makhluk hidup. Kalau teori Darwin, manusia itu berasal dari monyet. Itu kebenarannya tidak absolut. Karena Alkitab mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya adalah buatan Allah. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Lalu ilmu-ilmu sosial mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara manusia mengisi kehidupan ini. Nah, antara lain bagaimana manusia itu mengisi kehidupannya. Ada ilmu psikologi, yaitu ekspresi manusia menjalin tatanan kehidupan sosial dengan sesamanya. Kemudian ekonomi, yaitu manusia yang mengekspresikan dirinya di dalam bidang usaha yang mendatangkan hasil atau keuntungan. Nah, kemudian yang ketiga itu pengetahuan alam, yaitu ekspresi manusia dengan berinteraksi dengan alam sekitarnya serta menemukan rahasia alam dan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah kesenian. Kesenian yaitu ekspresi emosi manusia, bagaimana supaya
manusia itu berekspresi itu dalam kesenian. Kemudian untuk memahami kehidupan, ada agama-agama dunia yang berusaha untuk menjelaskan apa itu hidup. Nah, agama-agama di dunia ini berusaha menjawab pertanyaan yang lebih penting lagi, yaitu apakah air kehidupan ini sebenarnya? Arti kehidupan ini sebenarnya apa? Begitu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca buku Purpose Driven Life. Rick Warren, itu bukunya itu bestseller. Nah, di situ dia mengungkapkan ada beberapa item dan kami sudah merangkumnya juga dari buku tersebut. Maka di dalam buku Purpose Driven Life ini mengatakan, untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk semuanya ini mereka menyadari bahwa untuk semuanya ini dimulai dari Allah. Anda dan saya buatan, bukanlah suatu kebetulan kita berada di dunia ini. Lalu, apa yang menggerakkan kehidupan kita sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan? Lalu, diciptakan untuk bertahan selama berapa? Kemudian, melihat kehidupan dari sudut pandang Allah, hidup adalah tugas sementara, lalu alasan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita mengalami hidup ini apa. Nah, kemudian ternyata saudara dan saya itu dirancang bagi Tuhan untuk kesukaan Allah. Nah, itu ada materi-materi khusus seperti itu. Jadi, hidup itu ternyata sangat luas sekali. Arti kehidupan ini yang sebenarnya itu apa? Pada dasarnya ada 4 pertanyaan yang mendasar yang dipertanyakan dan dijawab oleh sistem filosofi agama-agama di dunia. Meliputi yang pertama, dari manakah saya berasal? Itu kita pelajari dalam ilmu ontologi. Saudara berasal dari mana? Jadi bukan dari seperti teori Darwin. Tetapi saya mendengar artikel bahwa Darwin sebelum beliau meninggal itu dicabut teorinya bahwa dia sadar karena dia sudah percaya akan Tuhan, jadi teorinya itu dibatalkan. Namun di dunia ilmu pengetahuan sudah masuk diberitakan menurut Darwin manusia itu berasal dari monyet, padahal sudah direvisi. Nah, lalu yang kedua, siapakah manusia dan siapakah saya? Itu ilmu antropologi. Kemudian yang ketiga, kemanakah saya akan pergi? Itu belajar ilmu teologi. Gembala kita sudah belajar teologi dan beberapa gembala-gembala yang lain belajar teologi. Kemudian, kalau begitu, apakah yang bernilai di dalam hidup ini? Atau apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Nah, itu ilmu aksiologi. Nah, untuk menghemat waktu, jawaban terhadap keempat pertanyaan itu membentuk apa yang disebut kepercayaan sebagai suatu sistem kepercayaan. Ada banyak sekali sistem kepercayaan di dunia ini, dan salah satunya adalah Alkitab kita. Sekarang, yang ketiga, hidup kita menurut Alkitab. Jadi langsung to the point saja, hidup kita menurut Alkitab itu apa? Nah, Alkitab sebagai suatu sistem kepercayaan menginformasikan, bahkan bukan sekedar menginformasikan, mengimpartasikan kepada kita hal-hal yang mendasar mengenai hidup. Nah, yang pertama, menurut Alkitab, hidup memiliki titik awal yang jelas. Nah, makanya Alkitab katakan pada mulanya
Nah, pada mulanya ada berawal. Jadi kalau di dunia ini, kalau ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dalam kehidupan manusia, hidup manusia itu memiliki titik awal. Ketika saudara dan saya lahir dari rahim ibu kita. Nah, jadi itulah salah satu titik awal kita ada di dunia ini. Alkitab dimulai dengan pribadi Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Adam adalah manusia pertama diciptakan Allah. Ia adalah nenek moyang dari semua manusia dan bangsa di dunia ini. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia. Alkitab jelas katakan di dalam Kejadian mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita, kata Tuhan. Nah, untuk apa Bapak Ibu Saudara dan saya itu diciptakan Tuhan? Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ada tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan. Itu manusia pertama, yaitu Adam. Nah, izinkan saya bertanya, Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Mirip dengan Allah. Gambar, serupa tapi tak sama. Namun, Tuhan mau supaya saudara dan saya mirip segambar dengan Allah itu pikiran, perasaan, dan kehendak Allah itu ada dalam kehidupan manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam. Nah, kalau begitu, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah saudara dan saya itu diciptakan Tuhan atau bukan? Boleh, atau nanti saja ya, saya lanjutkan materi. Ingatkan pertanyaan saya nanti apa, Panda? Kita ini diciptakan Allah atau bukan? Kita yang sekarang. Kalau manusia pertama itu diciptakan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ingatkan nanti pertanyaan itu di termin berikutnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Secara fisik, tubuh kita ini berasal dari tanah. Dan akan kembali kepada tanah. Secara spiritual, roh kita berasal dari Tuhan. Dan seharusnya kelak kembali kepada Tuhan. Mbak Lasma boleh membaca ayat ini? Kisah Rasul 17 ayat 26. Boleh Om, sebentar. Nah, silakan. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Amin, amin. Nah, secara fisik kita ini punya tubuh.
Tetapi dalam kehidupan kita, nah Tuhan bilang kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tetapi secara spiritual ada roh, jiwa, dan tubuh itu di dalam kehidupan manusia. Tubuh, debu kembali ke debu, roh kembali kepada penciptanya. Jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saya nggak jelaskan lebih detail. Yang pasti, kehidupan manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian, hidup adalah suatu pemberian atau hadiah. Nah, kalau saudara dan saya hidup hari ini, itu kemurahan Tuhan. Hadiah daripada Tuhan, sehingga kita terlahir di dunia ini. Berbahagialah kita bisa mengecap anugerah Tuhan di dunia, terlahir di dunia ini. Nah, manusia tidak dapat memulai hidup dengan kuasa dan kemauannya sendiri. Allah yang memberikan hidup. Alkitab menggambarkan kepada kita dengan sangat sederhana. Hidup adalah sebuah hadiah. Hidup kita adalah suatu hadiah dari Allah. Dan oleh kehendaknya, mereka semua ada diciptakan Tuhan. Hidup kita adalah hadiah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, hidup kita adalah hadiah untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk memuliakannya, seperti yang di-share-kan Panda kemarin. Bung Berti, Om. Bukan, yang saya ikut apa? Bukan 2 hari yang lalu kayaknya, yang pas Panda khotbah ya, yang sharing. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Nah, jadi bagi Tuhan. Lalu bukan hanya untuk Tuhan juga, tetapi tandanya kita mengasihi Tuhan dan untuk Tuhan itu juga bagi orang-orang di sekitar kita. Maka hukum Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berkali-kali di Alkitab itu dituliskan bahwa kelahiran seorang anak merupakan berkat yang sangat besar yang ditunggu-tunggu. Makanya kalau kelahiran bayi ada syukuran, bahkan ada kenduri di situ, merasa bersyukur bahwa ada pribadi yang lahir di dunia. Kemudian, pernahkah kita sempat merenungkan dan menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebuah hadiah yang sangat bernilai bagi Allah, bagi kita, dan orang-orang di sekitar kita. Pernah enggak kita merenungkan, kalau kita ini buatan Allah, dari Allah kita, hadiah dari Allah, jadi untuk apa kita ada di dunia ini? Bukan asal hidup. Kalau di dalam Injil Yohanes 10, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus datang memberi hidup, dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kata hidup di situ dari bahasa aslinya Yunani itu bios dan zoe. Bios itu asal hidup yang tidak ada artinya. Tetapi zoe itu hidup yang memiliki tujuan, memiliki purpose, memiliki nilai. Jadi ada tujuannya, ada maksudnya. Hidup yang berarti. Nah, karena ada tujuan. Hidup kita adalah sebuah hadiah yang sangat bernilai bagi Allah dan bagi kita. Dan orang di sekitar kita. Jadi, jadikanlah hidup kita menjadi hadiah bagi Allah. Wahyu 4 ayat 11. Nah, kemudian hidup adalah sebuah kepercayaan. Saudara dan saya diberikan kehidupan ini
Ada lagu yang pernah hidup ini adalah kesempatan. Nah, Tuhan memberikan kepercayaan. Kalau kita diizinkan hidup di dunia ini, dipercayakan. Ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk dilipat kali gandakan. Nah, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Dia memberikan itu kepada kita disertai dengan delegasi. Wewenang kepada kita untuk mengelolanya. Makanya pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati manusia itu beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, lalu memberkati manusia itu, supaya manusia itu berkuasa atas 3 dimensi alam. Atas apa yang ada di udara, Hashamayim, atas apa yang ada di bumi, dan di bawah bumi. Nah, hidup kita itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan itu kepada kita, disertai pendelegasian. Ada tanggung jawab, ada wewenang, ada tanggung jawab untuk mengelolanya. Sorry, saya lupa ngecas, mau habis baterai saya, bentar. Nah, kemudian pemberian wewenang tersebut membawa konsekuensi bahwa pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang empunya hidup itu. Itu sebabnya kita nggak hidup sembarangan. Harus hidup memiliki kualitas dan integritas. Ciri-ciri orang yang berintegritas, dia akan melakukan kebenaran meskipun di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan kebenaran meskipun orang lain tidak melakukan kebenaran. Kita tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada seorang pun yang menghargai kita. Dan kita tetap melakukan kebenaran meskipun ada orang yang mencela kita. Itu tanggung jawab, itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, seberapa tinggi kesadaran kita akan keharusan memberikan laporan pertanggungjawaban atas setiap aspek hidup ini. Saudara Panda bisa minta tolong membacakan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Baik, sebentar. Ya. Gak apa-apa, pelan-pelan. Waktu kita oke, sampai jam 8 kan Pak Gembala? Kurang lebih begitu, Om. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas Supaya ada 16 pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu demikian
Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka yang dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Oke. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin, amin. Terima kasih Panda buat pembacaan firman yang kita dengar. Nah, mari kita bernalar atau berlogika percakapan antara Lazarus dan orang kaya, pembicaraan. Nah, di situ, menurut saudara, kenapa orang kaya itu nggak ada namanya, nggak disebut namanya si A atau si B? Lalu Lazarus tertulis langsung namanya Lazarus. Menurut Panda, kenapa orang kaya itu nggak disebut namanya, kok Lazarus ada namanya? Menurut Panda apa? Halo? Ya. Orang kaya kok nggak disebut namanya? Apakah salah tulis Alkitab itu? Begitu. Lazarus ada namanya, langsung disebut Lazarus. Gimana Handsome? Kenapa orang kaya itu tidak ada namanya? Namanya nggak masuk di buku kehidupan. Oke, ya mantap. 100 untuk Panda. Tapi bon dulu ya. Tapi udah dapat 100. Namanya itu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Makanya nggak ada namanya. Kenapa? Dia tidak percaya selama hidupnya. Maka pada waktu itu ada jurang pemisah. Lazarus percaya kepada Tuhan Yesus walaupun miskin. Nah, ketika melihat keadaan yang seperti itu, menyesallah dia. Kenapa aku nggak terima Tuhan Yesus pada waktu itu? Teringatlah dia di neraka itu, di Hades itu. Belum Gehenna, masih di Hades. Nah, dia bilang, Bapak Abraham, tolong dulu suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya air, aku di sini kehausan. Lalu Bapak Abraham bilang, ada jurang pemisah antara kamu dengan Lazarus. Kalau begitu, nah gitu. Kalau begitu, suruhlah dulu Lazarus untuk menginjili keluargaku yang belum terima Tuhan Yesus supaya tidak sama seperti aku. Nah, biasa orang kaya suka merintah di alam Hades pun merintah. Nah, ini cerita saja, hanya apa. Nah, artinya bahwa ada jurang pemisah sesudah kita meninggal tanpa Yesus, itu maut. Kalau kita hidup bersama Yesus, itu memiliki kehidupan yang kekal. Itulah tanggung jawab selama kita hidup. Jadi kita harus pertanggungjawabkan. Kemana kita nanti akan pergi? Ke surga atau dalam ke neraka? Begitu. Oke. Hidup memiliki suatu desain. Nah, jadi kehidupan kita itu ada platformnya, ada desainnya, nggak sembarangan tertata kehidupan kita. Keteraturan yang tidak dijaga secara kontinu dapat menurunkan sifat menjadi kekacauan. Sebaliknya kekacauan tidak akan dapat berkembang dengan sendirinya ke arah keteraturan. Nah, jadi habit kita, kebiasaan kita yang kita lakukan juga sangat menentukan. Karena kita diciptakan Tuhan itu teratur, sistematis, tertata.
biarlah kehidupan kita juga tertata. Dalam tatanan fisik, kita menjaga agar tubuh kita dalam keadaan sehat dan terawat. Makanya ada salon kecantikan dan lain sebagainya. Itu untuk badani. Dalam tatanan moral dan spiritual, kita berupaya untuk memenuhi standar yang ditetapkan Allah bagi kita untuk hal-hal itu. Baik dalam tubuh jasmani kita, juga dalam tubuh spiritual kita, roh kita. Kemudian, apakah kita telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar desain asli kehidupan kita tetap lestari sepanjang hidup? Dari Batam dulu, Mazmur 139 ayat 11. Dari Batam silakan. Mazmur 139 ayat 14. Nana atau Kesia, silakan. Atau Ibu Isi yang sudah dapat, silakan. Karena saya melihat di PowerPoint, nggak lihat wajah semuanya. Ayo, Batam, silakan. Mazmur 139 ayat 14, silakan dibaca. Mazmur 103. 9. Mazmur ayat 9 Mazmur 103. 139. Oh, 139. 139. Ayat 14. 39. Oke. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku. Udah cukup. Terlalu semangat Ibu. Terima kasih. Oke. Nah, harapan saya kita tetap menyimak. Nah, kejadian saudara dan saya, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Jiwa kita benar-benar menyadarinya. Kita ini mirip dengan Allah, manusia Allah, begitu. Nah, jadi nanti pertanyaan saya tadi dijawab di sini pun boleh. Nah, menurut saudara, saudara itu diciptakan atau bukan? Kita ini diciptakan. Ibu Ise yang ngomong ini? Iya. Oke. Yang lain? Diciptakan. Oke. Alkitab katakan bahwa yang diciptakan itu adalah manusia pertama. Saudara dan saya itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Nah, makanya pada waktu saudara dan saya dilahirkan, saudara dan saya mirip dengan ayah atau ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan atau kekurangan kemuliaan Allah. Gambar Allah itu rusak. Citra diri Allah dalam hidup kita itu rusak. Maka Kristus lahir ke muka bumi ini supaya gambar saudara dan saya itu kembali lagi menjadi desain daripada Tuhan. Nah, saya nggak memperlebar seperti itu, cuma saya membuka wawasan sebentar. Tetapi secara umum, manusia diciptakan Tuhan. Tetapi pada waktu kita belajar benar-benar, manusia pertama itu yang diciptakan. Selebihnya kita terlahir. Makanya mirip dengan papa atau mama kita, wajah kita. Gambar kita udah rusak, makanya harus dipulihkan. Supaya gambar dan citra diri Allah itu ada dalam hidup kita. Makanya perlu Yesus atas hidup ini. Oke, lanjut. Hidup memiliki tema. Nah, bukan sembarangan. Jadi kehidupan kita ini bukan asal-asalan, bukan sembrono.
tertata. Hidup kita ini tertata. Jadi makanya pada waktu saudara bangun pagi, apakah mau tidur lagi atau bangun pagi kita dapat mimpi atau pada waktu kita tidur mendapatkan mimpi, sesudah bangun kita harus mengerjakan mimpi itu. Nah, hidup memiliki tema. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan desain yang spesifik. Makanya nggak sama. Supardi ini nggak sama, walaupun ada orang mirip. Katanya Jokowi, udah botak mana bisa. Untuk sesuatu peranan yang spesifik pula, begitu. Kita itu udah dirancang. Lalu ada tema dalam kehidupan kita. Itu berbicara dari untuk mengerti rencana Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup ini. Banyak orang tidak menyadari hal itu, lalu gegabah atau tidak mengalami kepuasan dalam kehidupannya. Makanya Salomo mengatakan di bawah matahari ini semuanya adalah sia-sia. Lalu di dalam Mazmur 90 ayat 10, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, sudahkah kita menemukan keunikan tersebut lalu mengembangkan di dalam kehidupan kita, dalam hidup ini? Karena Tuhan sudah memberikan tema atas hidup kita. Yang keenam, hidup adalah sebuah perjalanan. Ebit GAD pernah menulis, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Nah, hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan hidup setiap orang telah direncanakan oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Dia menunggu kita di ujung jalan tersebut untuk melihat apakah saudara dan saya itu melalui rute yang telah Tuhan ditetapkan, atau saudara ada angin timur, kita pergi ke timur. Ada angin barat, dia pergi ke barat. Ada angin puting beliung, pusing kita. Pusing kita kan. Nah, jadi dalam perjalanan kehidupan ini kita melaluinya di jalan Tuhan atau jalan kebinasaan. Mau menjadi orang benar atau menjadi orang jahat dan sebaliknya. Jadi rute dalam kehidupan kita ini apakah seiring dengan yang sudah ditetapkan Tuhan? Saya sering tidak mengikuti jalan Tuhan. Tuhan suruh ke kanan, saya ke kiri. Tetapi pada waktu saudara dan saya tersesat, puji Tuhan, itu khotbah Pak Bintoro itu. Tuhan menuntun, membimbing, itu di dalam Mazmur 23. Nah, kita dibimbingnya, dituntunnya. Supaya kita diarahkan kembali ke realnya, ke jalannya yang Tuhan tetapkan. Pertanyaannya adalah, sampai di mana pencapaian kita dalam perjalanan yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita ini, bandingkan dengan pencapaian kita 5 tahun yang lalu. Oke, sekarang yang dari Tapanuli Utara, Ria, buka Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Dengar suara saya, Ria? Dengar, Pak. Oke, buka, Buru. Filipi 3 ayat Filipi 3 ayat 9 sampai 11. dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. thank you. Nah, jadi Alkitab jelas katakan di dalam ayat 9 ini, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Itu pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Nah, lalu Rasul Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, jadi Rasul Paulus itu mengambil keputusan dalam kehidupannya. Hidup bagi Kristus. Dia rindu menghendaki, mengenal Dia, baik dalam kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus, dalam penderitaannya. Akhirnya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Pada waktu saudara dan saya punya mindset, pemikiran yang seperti itu, apa yang sudah kita capai dalam kehidupan kita selama mengiring Tuhan? Bukankah kita pernah menyanyikan lagu, saya mau iring Yesus? Nah, harapan dan doa kita, pencapaian kita berbeda dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang dan seterusnya. Jadi kurvanya itu bukan turun, tapi makin naik, makin naik, makin naik. Alkitab juga mengatakan, saya buka dulu ayatnya sebentar, saya lupa di dalam Mazmur, karena saya teringat, Mazmur 8, aduh, tunggu sebentar, Mazmur. Nah, Mazmur pasal 84, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Biarlah perjalanan kehidupan kita, kerohanian kita, kesehatan kita makin lama makin kuat. Roh kita, daging memang lemah. Nah, itu kerinduan kita. Biarlah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang ke-7, hidup adalah investasi untuk kekekalan. Jadi pada waktu kita melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apa yang kita kerjakan ini, itulah investasi kita dalam kekekalan nanti. Itu menyangkut daripada mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Kemudian hidup kita tidak berakhir pada saat kita meninggal. Enggak berhenti sampai situ. Atau meninggalkan dunia ini. Kita dirancang untuk hidup kekal selama-lamanya. Setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mengasihi hidup yang fana ini, kita pada hakikatnya adalah investasi untuk kekekalan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Tabur, tuuh, ngunduh. Kalau yang kita tabur kebajikan kita peroleh. Pada waktu kita tabur yang baik kita peroleh. Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, hidup kita adalah investasi untuk kekekalan. Nah, oleh karena itu,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah investasi dalam kekekalan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, oleh karena itu, apa yang kita investasikan saat ini? Bagaimana prospek kita? Kesukaan yang besar dalam kekekalan adalah, masih ingat, gertak gigi, ratap tangis yang kekal menanti kita, atau sukacita surgawi yang kita nikmati. Catatan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 10 itu mohon para siswa atau mahasiswa untuk membacanya nanti. Yang ke-8, hidup memiliki tujuan akhir yang pasti. Kalau Daniel mungkin nyanyi gini, tu diaho, tumateho, alusima, alusima. Kemanakah kok kalau mati nanti? Nah, jadi apakah kita sudah mendapatkan kepastian kehidupan kekal? Nah, itu yang perlu ditanamkan. Kita kan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengimpartasikan supaya saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita ini tahu kehidupan dia memiliki tujuan akhir yang pasti, yaitu dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Rute yang dilalui oleh perjalanan hidup kita di muka bumi ini bukan sebuah lingkaran yang tidak berujung. Ada suatu saat di mana perjalanan itu tiba-tiba berakhir. Hidup kita bisa berakhir secara berbeda. Berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus atau tahta putih Allah yang besar. Nanti ada pelajaran tentang second coming dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, jadi rute yang kita lalui itu sangat menentukan kehidupan kita dalam perjalanan mengiring Tuhan tentunya. Nah, tentukan tujuan hidupmu dan kunci sasaran itu sepanjang perjalanan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Kemudian saya minta dari Siantar. Yabes, adakah kamu ada di situ? Baca nak, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Buka mic-mu. Yabes. Halo? Shalom? Halo? Halo. Ya. Baca nak, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Silakan. Buka lu Kak, kaget. Buka kita buka. Bentar Pak ya. Oke, kamu baca kitab Wahyu 20. Cari kitab Wahyu 20, sekarang saya yang baca. Bapak yang baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentukan tujuan hidupmu dan kunci sasaran itu sepanjang perjalanan kita. Alkitab jelas katakan kepada setiap kita bahwa suatu saat nanti saudara dan saya yang sudah meninggal karena percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Lalu kita yang hidup sekarang
kalau mau ketika Tuhan Yesus datang nanti akan diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Oke, Yabes, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Silakan. Halo, Nak. Gimana toh? Oke, yang dari Batam. Silakan. Seni. Wahyu 20 ayat 11. Oh, ini suami Lalu Seni. aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita bisa menentukan pengenalan kita akan Kristus pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Raja, percaya, bertobat, dan dibaptis, kita diselamatkan. Nah, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ajal menjemput, pada waktu ada kebangkitan nanti, kita dibangkitkan. Kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup selaras dengan jalan-jalan Tuhan, memiliki kehidupan kekal selama-lamanya. Yang terakhir, hidup kita di dalam Kristus. Pada mulanya, dari Eden ke seluruh bumi. Itu manusia pertama yang sudah saya bacakan tadi, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Manusia pertama diciptakan, diberkati supaya berkuasa atas 3 dimensi alam, atas apa yang ada di udara, di bumi, dan di bawah bumi. Diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Diciptakan supaya saudara dan saya berkuasa atas seluruh bumi. Diciptakan untuk menentukan bumi ini dengan keturunan kita. Kemudian Adam jatuh dalam dosa. Akibat dosa adalah maut. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, mengalami broken relation, putus hubungan dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Kalau bahasa yang sebenarnya bukan kehilangan, tetapi kekurangan kemuliaan Allah. Jadi dalam kehidupan manusia yang rohani ini, kemuliaan Tuhan itu penuh pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan kita itu mulai berkurang. Kalau kita berdosa, maka harus kembali lagi, return to Eden, kembali lagi di jalannya Tuhan. Kemudian, pada waktu kita jatuh dalam dosa, hidup kita di bawah kutuk perhambaan dosa. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita mengalami yang namanya putus hubungan dengan Allah, terpisah dengan Allah. Makanya kita harus kembali lagi kepada Allah. Akhirnya, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Oleh karena itu, kembali kepada desain asli kita. Pemulihan peta gambar Allah itu dipulihkan atas kehidupan kita. Kemudian, kembali kepada tujuan awal.
desain Tuhan tadi pada awalnya. Pemulihan perjanjian Tuhan pada waktu di Taman Eden atas kehidupan manusia. Tolong Pak. Ini maaf, kesalahan teknis. Nah, kemudian kembali kepada tujuan awal kita, pemulihan perjanjian Eden. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Nah, oke, supaya waktu kita ya. Oke, saya skip, nanti dibaca aja selanjutnya. Oke, apa yang kita miliki di dalam Dia? Nah, janji-janji Tuhan, apakah saudara dan saya memiliki janji-janji Tuhan? Nah, janji Tuhan akan digenapi atas kehidupan kita, dalam hidup kita. Ada kelegaan, marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan. Nah, saudara dan saya diberikan kelegaan pada waktu kita menghadapi kehidupan ini. Maaf. Hidup dalam kemerdekaan. Nah, seperti yang sudah diseringkan di minggu yang lalu di gereja kita, di pusat. Nah, kita hidup dalam kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Hidup dalam kelimpahan. Tuhan limpahi kita dengan segala berkat rohani dan jasmani. Lalu kita keluar dari berbagai nggak nampak, saya langsung oke. Keluar dari berbagai keterbatasan. Nah, kita manusia terbatas di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, maka kita dimampukan, ada mujizat, ada karya Tuhan yang luar biasa di situ. Kemudian ada pengharapan. Pengharapan bahwa saudara dan saya akan mengalami namanya pengangkatan sebagai anak. Kita diangkat menjadi anak. Lalu menjadi sama dengan Dia. Kemudian mewarisi kerajaan surga. Itu janji Tuhan. Masa depan yang kekal. Menerima upah, mahkota setiap pekerjaan kita. Menerima mahkota setelah mencapai garis akhir. Masuk dalam kehidupan baru yang kekal. Nah, ini ada yang perlu didiskusikan. Bagaimana kalau kenyataan hidup ini tidak seindah yang kita alami? Bisakah pemberian hidup seperti itu permanen sepanjang hidup ini? Bandingkan hidup di dalam dan di luar Kristus. Oke, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan atau yang ini perlu didiskusikan? Nah, jadi mungkin murid bisa diskusi, memberi tanggapan. Jadi besok atau apa bisa supaya menghemat waktu. Nanti materinya kan sudah ada sama Lasma dan juga sama co-host. Jadi ada di situ. Itulah diskusi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengkaji bagaimana kalau kenyataan hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Bisakah pemberian hidup seperti itu permanen sepanjang hidup ini? Lalu
bertandinglah, bandingkan hidup di dalam dan di luar Kristus. Oke, saya keluar dulu supaya saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara. Sambil apabila ada pertanyaan, oke, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya Pertanyaan nomor 1 aja, Pak. langsung karena waktu ya. Oh ya. Halo, apa? Oh, udah nggak ada waktu ya? Terserah di Jakarta gimana? Masih ada waktu kan? Boleh Om, silakan. Oke, masih Ya. ada waktu, silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin bertanya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Supardi, boleh silakan dipertanyakan, silakan ditanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Pendeta Supardi. Ya, silakan yang mau bertanya. Pak Pardi, bagaimana kalau hidup tak seindah kenyataan itu? Pertanyaan nomor 1. Iya. Loh, kok dibalik? Gurunya balik ditanya. Itu Justru untuk diskusi semua siswa, semua murid. ya, Berapa ya? itu pemahaman Ibu. Nah, jadi Ibu ceritakan nanti. Nah, nanti ditulis dari materi yang ada itu yang didiskusi itu setiap siswa itu mencatat itu menulis. Kita diskusikan bersama nanti di pertemuan berikut boleh. Oh, jadi jawabannya belum sekarang? Kalian yang jawab. Justru ini Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan dari Pertanyaan dari dosen ini. ini Pertanyaan dari dosen pokok bahas buat dari setiap dosen. kita siswa-siswa. Mari kita diskusikan. Salah Oke, pengertian kayaknya, Om. Yang lain. nanti nanya Ini salah pengertian, Om. Pertanyaan yang lain. Shalom Pak Ya, Bapak Ibu Pardi. Saudara. Salam. Salam Pak Pauci yang diberkati Tuhan. Iya, ini sedikit ini Pak. Baru dengar nih, kemuliaan full terus menjadi kekurangan. Berkurangnya kemuliaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu bagaimana Pak? Oke. Jadi bukan kehilangan tapi Kekurangan. berkurang. Dari bahasa aslinya itu kekurangan, tapi Kekurangan, ya. terjemahan Alkitab itu Roma. kehilangan. Iya. Nah, jadi maunya Pak Jim yang menjawab ya. Nah, jadi seperti gini, kehidupan kita itu pada waktu kita dipenuhi oleh Tuhan, Roh Allah sama kita dituntun oleh Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita dipenuhi kemuliaan Tuhan itu. Kemuliaan kita itu bisa berkurang oleh karena kita jatuh dalam dosa. Makanya kita harus kembali lagi bertobat. Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Nah, kejatuhan dosa kita, nah Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit. Begitu. Tidak tergeletak. Nah, jadi kalau kita jatuh, ingat bangkit lagi. Jangan terkapar. Begitu. Saya pikir itu Pak, ini maaf Pak. Oke. Saya pikir itu setelah manusia jatuh dalam dosa, justru karena kemuliaan Allah tidak ada, artinya manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah tetap ada. Begitu manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan hilang, bukan berkurang. Nah, saya kurang tahu pasti teologinya bagaimana. Jadi ya cukup saya tahulah. Berarti berkurang ya. Roma 3:23. Thank you Pak. God bless. Baik. Ketika manusia pertama di Taman Eden bergaul kepada Tuhan dan tidak memakan buah pengetahuan itu, dia dipenuhi kemuliaan Tuhan oleh karena melanggar. Nah, jadi manusia kan mau tahu. Tuhan bilang, jangan kau makan buah itu, kalau kau makan kau mati. Nah, iblis bilang, bukankah Tuhan berfirman,
semua pohon yang di taman itu tidak boleh dimakan, diputarbalikkan iblis. Lalu Hawa meresponi pernyataan, oh bukan, Tuhan nggak bilang gitu. Tidak semua, tetapi pohon pengetahuan itu kalau ku makan, aku mati. Iblis bilang, tidak. Kalau kau makan, kau nggak mati. Tetapi engkau akan sama seperti Allah. Nah, jadi iblis memutarbalikkan fakta oleh karena Hawa. Padahal ketika ketika Adam diciptakan itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Begitu. Iblis memutarbalikkan fakta, kalau kau makan itu bukan kau mati tapi segambar dengan, itu diputarbalikkan. Jadi oleh karena melanggar maka kita kehilangan kemuliaan Allah, makanya dibuang. Oke. Yang lain silakan, monggo. Ada pertanyaan lewat chat, boleh Panda dibantu dibacain pertanyaannya? Ya, silakan. Oh ya. Shalom Om Pendeta Supardi, izin bertanya, di poin hidup adalah investasi kekekalan, ada pernyataan dari Om tentang 5 mahkota. Kalau boleh tahu apa aja 5 mahkota itu? Terima kasih. Oke, nanti di pelajaran second coming. Sabar ya. Oke. Bisa sekarang tapi menyita waktu. Di sana nanti kita ceritakan lebih detail. Nanti secara pribadi saya kasih, saya kirim. Ayo, yang lain? Yang tanya nanti tolong chat dengan saya supaya saya kirim 5 mahkota itu. Untuk menghemat waktu. Saya juga mau Om, dikirimin. Baca Alkitab. Nanti Ya, aku tinggal buka Om ayat-ayatnya. Bercanda. Ini second coming, Pak. Iya. Iya, di situ ada. Ya. Ya, Oke, Bapak Ibu yang lain? Saudara, Kedatangan kalau Tuhan. masih ada yang mau bertanya silakan. Luar biasa ya malam hari ini di perdana kita di pemuritan. Oke. Ayo. Yang lain? Ria, nggak mau nanya sama Bapak? Enggak, Pak. Kenapa? Kalau saya ngajar, itu saya wajibkan buka semuanya. Tetapi untuk pemuritan, nggak saya wajibkan. Kesadaran diri saja. Oke, yang Ya, lain ada lagi, sebentar Om, ada lagi pertanyaan di chat, boleh tolong Panda dibacakan? Ya, Shalom, apakah hasil jawaban diskusinya disubmit atau disiapkan untuk besok? Oh, bukan pertanyaan itu. Oke, kirim sama saya aja di apa? Di WA atau ya di WA boleh. Itu salah satu tugas kan, mendapat nilai kan. Ya. Lalu jawaban nanti untuk menghemat waktu kan, saya nggak jawab sekarang, nanti saya share di apa? Di grup saja yang para murid. Nah, sekedar informasi bahwa